Saat istrimu mau melahirkan, kamu menyadari tiada tempat bermohon selain Allah. Jika memang berhala itu Tuhanmu, coba kau minta kepada berhala itu. Apakah berhala itu bisa mengabulkan? Ketika orang-orang musyrik menyakiti dan memukuli wajah Abu Bakar yang mulia dengan sepatu jelek sehingga berdarah-darah, beliau berkata, "Ya Tuhanku, betapa sabarnya Engkau. Ya Tuhanku, betapa sabarnya Engkau. Ya Tuhanku, betapa sabarnya Engkau." Abu Bakar begitu paham dan sadar bahwa Allah mampu menghancurkan musuh-musuhnya dan tidak akan membiarkan hambanya. Abu Bakar sadar bahwa penyiksaan itu bukan berarti Allah tidak menolong, tetapi itu ujian bagi dirinya sebagai bentuk kasih sayangnya. Karena hakikatnya Allah tidak akan membiarkan hambanya dengan caranya, berbeda dengan berhala-berhala itu. Sebelumnya disebutkan bahwa setiap anak itu lahir dalam tauhid. Orang tuanya atau lingkungannya menjadi faktor penting dalam penyimpangan akidah yang mereka lakukan. Lalu bagaimana prosesnya sehingga mereka bisa menjadi musyrik? Jika orang berpikir secara jernih, aneh sebenarnya ketika mereka musyrik. Padahal pada saat-saat tertentu mereka bertauhid, berserah diri dan memohon kepada Allah. Tapi itulah yang terjadi. والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكنا إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu, yaitu Nabi Adam, dan padanya dia menciptakan pasangannya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian ketika dia merasa berat, keduanya, suami istri itu bermohon kepada Allah, Tuhan mereka, seraya berkata, "Jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami akan selalu bersyukur." Manusia itu awalnya dari seorang diri, kemudian menikah. Setelah bercampur, istrinya mengandung dengan kandungan yang masih ringan. Bulan demi bulan berjalan, sekitar 7-9 bulan kehamilan semakin berat. Maka pada saat itu suami istri ini harap-harap cemas. Pada saat itulah fitrah dirinya muncul. Merasa tidak ada yang punya kuasa atas anaknya selain Allah. Mereka berdoa kepada Allah agar anaknya selamat, sehat dan sempurna. Inilah Islam, artinya ketundukan kepada Allah dan menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mereka berjanji kalau anaknya lahir selamat akan menjadi orang yang bersyukur. Tetapi setelah anaknya lahir, apa yang terjadi? فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما وتعالى الله عما يشركون. Maka setelah dia memberi keduanya seorang anak yang soleh, mereka menjadikan sekutu bagi Allah terhadap anak yang telah dianugerahkannya itu. Maka maha tinggi Allah dari apa yang mereka persekutukan. Setelah anaknya lahir selamat, mereka lupa kepada Allah dengan melakukan ritual yang tidak ada tuntunannya dari Allah. Bangsa Arab biasa menazarkan anak-anaknya kepada berhala setelah mereka lahir dengan selamat. Mereka lupa kepada Allah. Setelah anaknya dewasa, mereka didik dengan ajaran yang bukan ajaran Islam. Lalu anaknya menjadi musyrik. Kenapa setelah Allah tolong lalu mereka lupakan? Mereka lebih mentaati tradisi daripada mentaati Allah dengan petunjuknya. Ayusrikuna ma la yahluku syai'an wa hum yukhlaqun. Mengapa mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu berhala yang tidak dapat menciptakan sesuatu apapun, padahal berhala itu sendiri diciptakan? Mereka taat kepada manusia yang menentang Allah, padahal manusia itu diciptakan Allah. Mereka menyembah patung, padahal patung tidak bisa apa-apa. وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ. Dan berhala itu tidak dapat memberi pertolongan kepada penyembahnya, dan kepada dirinya sendiri pun mereka tidak dapat memberi pertolongan. Mu'ad ibnu Amr ibnu Jamuh dan Mu'ad ibnu Jabal
ketika keduanya masih muda dan telah masuk Islam, yaitu di saat Rasulullah SAW tiba di Madinah, keduanya merusak berhala-berhala orang-orang musyrik di malam hari, yaitu dengan memecahkannya dan menjadikannya sebagai kayu bakar buat para janda, agar kaumnya mau mengambil pelajaran dari hal tersebut dan menyalahkan diri mereka sendiri. Disebutkan bahwa Amr ibnu Jamuh, seorang pemimpin di kalangan kaumnya, mempunyai sebuah berhala yang menjadi sembahannya. Ia selalu memberi berhalanya itu wewangian. Tersebut pula bahwa keduanya selalu datang kepadanya di malam hari, lalu membalikan berhala itu dengan kepala di bawah dan melumurinya dengan kotoran hewan. Ketika Amr ibnu Jamuh melihat apa yang dilakukan terhadap berhalanya itu, maka ia memandikannya dan memberinya lagi wewangian. Lalu meletakkan sebilah pedang di sisi berhala itu seraya berkata kepadanya, "Belalah dirimu." Mu'ad ibnu Amr ibnu Jamal dan Mu'ad ibnu Zabal kembali melakukan hal itu terhadap berhala tersebut, dan Amr ibnu Jamuh pun kembali melakukan hal yang sama, yakni membersihkan dan memberikan wewangian. Kemudian pada akhirnya keduanya mengambil berhala itu dan mengikatnya bersama bangkai seekor anjing, lalu menggantungkannya dengan seutas tali di atas sebuah sumur yang ada di tempat itu. Ketika Amr ibnu Jamuh datang dan melihat hal tersebut, dia berpikir dan sampailah pada suatu kesimpulan bahwa agama yang dipeluknya itu adalah batil. Akhirnya Amr ibnu Jamuh masuk Islam dan mengamalkan Islamnya dengan baik. Lalu ia gugur dalam perang Uhud sebagai seorang yang mati syahid. Semoga Allah melimpahkan ridhonya kepada dia dan memberinya pahala yang memuaskannya, serta menjadikan surga Firdaus sebagai tempat tinggalnya. Wa in tad'uhum ilal huda la yattabi'ukum sawa'un 'alaikum alda'tumuhum am antum samitun. Dan jika kamu, wahai orang-orang musyrik, menyerunya kepada berhala-berhala untuk memberi petunjuk kepadamu, tidaklah berhala-berhala itu dapat memperkenankan seruanmu. Sama saja hasilnya buat kamu menyeru mereka atau berdiam diri. Allah memberi petunjuk hidayah, sementara mereka yang disembah selain Allah itu, mereka tetap di situ. Yang disembah selain Allah itu sama dengan kamu, diciptakan oleh Allah. Innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya mereka, berhala-berhala itu yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah, yang serupa juga dengan kamu. Maka serulah mereka, lalu biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu, jika kamu orang yang benar. Saat istrimu mau melahirkan, kamu menyadari tiada tempat bermohon selain Allah. Jika memang berhala itu Tuhanmu, coba kau minta kepada berhala itu. Apakah berhala itu bisa mengabulkan? Ketika orang-orang musyrik menyakiti dan memukuli wajah Abu Bakar yang mulia dengan sepatu jelek sehingga berdarah-darah, beliau berkata, "Ya Tuhanku, betapa sabarnya Engkau. Ya Tuhanku, betapa sabarnya Engkau. Ya Tuhanku, betapa sabarnya Engkau." Abu Bakar begitu paham dan sadar bahwa Allah mampu menghancurkan musuh-musuhnya dan tidak akan membiarkan hambanya. Abu Bakar sadar bahwa penyiksaan itu bukan berarti Allah tidak menolong, tetapi itu ujian bagi dirinya sebagai bentuk kasih sayangnya. Karena hakikatnya Allah tidak akan membiarkan hambanya dengan caranya, berbeda dengan berhala-berhala itu. Alahum arjulu yamsuna biha am lahum aydi yabtishuna biha am lahum a'yunu yubsiruna biha am lahum adanu yasma'una biha qul id'u syuraka'akum tsumma kiduni fala tundirun. Apakah mereka mempunyai kaki untuk berjalan, atau mempunyai tangan untuk memegang dengan keras, atau mempunyai mata untuk melihat, atau mempunyai telinga untuk mendengar? Katakanlah, hai Muhammad, panggillah berhala-berhalamu yang kamu anggap sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya untuk mencelakakanku, dan jangan kamu tunda lagi. Maka keyakinan akan lemahnya berhala, kokohnya tauhid dalam jiwa akan menimbulkan kekuatan dan keberanian, sehingga tidak ada yang ditakuti selain Allah. Orang mukmin akan sangat yakin Allah akan melindungi hambanya dan memenangkannya. Siapa saja yang menentang Allah adalah hina dan rendah.
Inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla salihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang telah menurunkan Al-Quran. Dia melindungi orang-orang soleh. Abdullah bin Mas'ud berani melantunkan Al-Quran di dekat pertemuan musyrikin Mekah. Orang-orang musyrik marah dan mengeroyok Abdullah sampai terhuyung-huyung tidak mampu menegakkan punggungnya. Apa yang ia katakan? Demi Allah, mereka tidak pernah menjadi manusia yang paling hina dalam pandangan saya, seperti keadaan mereka pada waktu itu. Abdullah memandang, siapa yang menentang Allah adalah hina, meski nampak sekilas mereka berkuasa. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ. Dan berhala-berhala yang kamu seru selain Allah tidaklah sanggup menolongmu, bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Dan jika kamu menyeru mereka, berhala-berhala itu untuk memberi petunjuk, mereka tidak dapat mendengarnya. Dan kamu lihat mereka memandangmu padahal mereka tidak melihat. Jika mereka didakwahi, berhala itu menghadapi kamu dengan matanya yang melotot, seakan-akan dapat melihat padahal berhala-berhala itu tidak benda mati. Jika mereka orang musyrik yang ditaati oleh pengikutnya itu didakwahi ke dalam jalan Islam, mereka berpaling alias tidak mau mendengar. Matanya melihat, mereka mengetahui dakwah Rasulullah, tetapi buta dari hidayahnya. Rasulullah SAW bersabda, "Balighu anni walau ayatan." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.